Pada saat itu ada AC yang mengembalikan, langsung besoknya dikembalikan, ya, dan dikembalikan ke rumah. Cuman pada saat itu mungkin ditangkap warga dan sempat ditangkap ke polisi, dan saya dihubungi polisi dan keluarga. Pada saat itu memang saya langsung RG karena memang orangnya niat dari awal mengembalikan datang ke rumah saya sendiri. Saya dihukum kemarin, hukuman pada saya lebih mungkin dibanding hukuman yang akan terjadi sama mereka. Saya kemarin sama apa yang terjadi di saya dinonaktifkan juga oleh DPR RI. Walaupun saya tidak salah, walaupun akhirnya saya juga diputuskan tidak bersalah, saya tetap terima. Dan jadi kita cukupkan, ya. Jawab seperti ini. Biarlah nanti hukum yang akan menyelesaikan masalah ini. Tapi yang jelas Pak Surya Utama telah menerangkan kepada kita semua bahwa kalau secara kemanusiaan dia sudah memaafkan. Jangankan ketika ini sudah dalam proses hukum. Pada waktu kejadian itu pun baru selesai kejadian dia sudah memaafkan. Tapi itu secara kemanusiaan. Benar begitu ya? Seperti yang utama ya. Baik, kami rasa cukup ya. Dimas, dari keterangan ketiga saksi ini, ada yang saudara keberatan sekaitan yang ada kaitannya dengan saudara? Tidak keberatan. Reva, tidak keberatan. Anissa, apakah saudara ada keberatan? Ada. Yang mana yang keberatan? Saya tidak masuk ke dalam rumah, tidak masuk apapun. Saya hanya berbaru saja dan dia meminta tolong. Baik. Kalau saya tidak salah tadi kalian berdua ada mengatakan dia ikut masuk rumah. Tidak kan? Tidak ada. Mereka cuma melihat dari potongan-potongan video ada kalian di sana. Gitu ya? Iya. Tentang siapa yang masuk itu di antara berempat ini enggak ada. Mereka tidak tahu apa yang kalian lakukan di sana tidak. Saya meyakinkan saja. Nanti keterangan itu kita ambil ketika saudara mendengar keterangannya. Tapi dengan saksi ini dia tidak menceritakan. Karena tidak tahu sama sekali dia pada waktu peristiwa itu. Jadi itu ya saudara Anissa itu memaafkan mereka. Tinggal hukum yang akan menyelesaikan masalah. Jika keempat orang ini hari ini meminta maaf secara pribadi kepada saudara dari sisi kemanusiaan, saudara bersedia menerima maaf dan salamnya? Intinya yang melihat seluruh mereka minta maaf, saya sudah memaafkan mereka. Ya, tapi ini kan perlu kita lihat di persidangan. Oh iya. Untuk melihat bahwa mereka Iya, serius bersedia. dan Bapak pun serius memaafkan. Sangat besar. Tapi ini tetap kita garis bawahi hanya dari sisi kemanusiaan. Demikian ya. Ya, yang mulia. Anda bertiga duduk berdiri di sini sekarang. Karena kita sama-sama sebagai korban. Tadi lengkap yang mau meminta maaf secara pribadi, silakan. Terserah bagaimana cara meminta maafnya. Sekarang dulu kembali dulu. Itu ya. Ini sudah kita wujudkan keinginan mereka. Ya. Sekarang. Hadirkan saksi yang satu lagi. Sebentar. Ini kan khusus untuk Mas ya. 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 Dimaafin Pak, dari awal nih baru marah. Iya. Saya dimaaf dari awal udah maafin dong. Iya. 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 Saya udah maafin dari awal kok. Saya udah maafin. Iya. Iya. Bu, dengerin saya udah maafin dari awal. Selanjutnya itu biar diserahkan kepada pihak berwenang karena saya tidak punya kuasa apa-apa. Iya. Oh, kalau keringanan bukan wewenang saya, pas saya juga bingung karena di pengadilan saya bukan hakim, bukan jaksa. Iya, saya tahu Ibu. Iya, saya tahu. Saya maafkan dari awal. Maafin ya Allah, Bapak. Maafin anak aku, orang baik, orang baik, Dimaafin dari awal Bu, dari awal udah saya maafin. Iya, dia tahu Ibu tahu. Iya, tahu.
Mengenakan setelan outfit warna pink, selebgram Wardah Tinamawa kemarin kembali mendatangi kantor Polda Metro Jaya. Kehadiran istri pertama pengusaha Insanul Fahmi untuk kedua kalinya di kantor Polda guna memberikan bukti CCTV sebagai bukti dugaan perselingkuhan dan perzinahan yang sebelumnya telah ia laporkan. Didampingi pasukan juru belanya, Mawa mengaku lega setelah menjawab sekitar 26 pertanyaan penyidik dan resmi menyetorkan sejumlah barang bukti setelah selama 5 jam menjalani proses pemeriksaan. Lantas benarkah barang bukti CCTV yang disetorkan Mawa ke polisi didapatnya dari mantan suami Inara, yakni Virgon Tambunan? Saya tidak mengetahui hal tersebut, itu bukan ranahnya saya, mohon maaf. Jadi hari ini kita mendampingi klien kami, Ibu Mawa, untuk memberikan keterangan dan menghadirkan saksi. Kita sudah menyerahkan bukti-bukti kepada pihak penyidik, termasuk bukti elektronik. Buktinya salah satunya adalah rekaman CCTV. Saya alhamdulillah udah lega sih, semua bukti udah saya bagikan ke penyidik. Tadi pemeriksaannya sudah semua detail, semua udah terstruktur, udah saya sampaikan bukti-bukti, CCTV, chat, semuanya udah saya jelasin semua terstruktur. Selain mengaku lega, di depan juru warta, Mawa juga membongkar kebohongan suaminya, terutama soal dirinya yang sudah ditalak cerai selama 2 kali. Bahkan saat Oktober lalu, sang suami meminta izin poligami. Fahmi tak pernah mengakui jika dirinya sudah menikah siri dengan Inara Rusli. Prosesi pemakaman Epy Kusnandar di TPU Jeruk Purut Kamis pagi berlangsung penuh haru. Sang istri Karina Ranau tak mampu menahan kesedihan sejak awal jenazah tiba di makam. Dengan berurai air mata, Karina memberikan kata sambutan sebelum jenazah Epy diturunkan ke liang lahat. Mewakili keluarga sebagai istri, mohon maaf pada semua yang mengenal suami saya, yang mengenal papi kami. Jika selama hidupnya beliau punya salah, punya kata-kata atau lisan atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Suasana semakin mengharukan saat jenazah Epy mulai diturunkan ke liang lahat dan ditutup dengan tanah. Karina yang menangis histeris berkali-kali memanggil nama suaminya hingga tersungkur di pusara sambil menabur bunga. Dalam tangisannya, Karina terus berbicara seolah berdialog dengan suaminya dan mengungkapkan betapa ia kehilangan sosok yang selama ini jadi tempat curhat. Punya teman curhat Kipi. Aku cerita sama si Halva. Kamu kan pendengar yang baik buat aku, Mami. Kamu sabar. Kamu ketemu di mimpi aku lagi. Cerita.